وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk ke bab yang ke-53. Bab man la yarham la yurham. Bab barang siapa yang tidak punya rasa belas kasih, tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering dengar agama sebelah itu dagangannya adalah kasih, cinta, dan seterusnya, agama cinta, agama kasih gitu-gitu. Sebenarnya itu ajaran Islam banget gitu loh. Ajaran Islam banget. Cuman ya ada sebagian orang Islam yang salah dalam memahami sejumlah syariat, misal kayak jihad gitu kan. Nah, dia justru menjadi orang-orang yang tidak berbelas kasih gitu. Ya, membunuh sana sini, meledakkan diri sana sini. Nah, ini hal yang aneh gitu, karena Islam sendiri banyak dalil yang memerintahkan untuk berbelas kasih. Jangankan kepada orang, kepada binatang aja diperintahkan untuk berbelas kasih gitu. Ya. Makanya kalau masih ingat ada dua kondisi, di mana satu ada seorang pelacur yang dia masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan, di mana airnya cuma sedikit, pilihannya ngasih anjing itu atau dirinya. Kalau dirinya dikasih, anjingnya mati. Kalau dikasih anjingnya dia kalau dikasih anjing, dirinya yang mati. Dan pelacur itu milih ngasih anjingnya sehingga yang bersangkutan meninggal, maka beliau masuk surga. Dan kasus yang kedua adalah seorang wanita yang mengurung kucing gitu kan, nggak dikasih makan sampai kemudian mati dan dia masuk neraka gitu. Itu dalil atau hadis yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, yang mana itu melambangkan atau menandakan bahwa Nabi SAW sangat mendukung atau sangat mendorong orang-orang Islam itu untuk berbelas kasih bahkan kepada binatang gitu loh. Ya, maka aneh kalau ada orang Islam yang kemudian berlaku nggak ada rasa kasih kemudian membunuh orang sembarangan gitu. Nah, tentu itu oknum ya, bukan cerminan dari agamanya itu sendiri gitu. Hadis nomor 95, bab 53, an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah untuk kemudian punya rasa sayang dan belas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu sesuai porsinya ya. Ya, ketika orang yang dekat kita ini bukan mahram kita, ya kita punya batasan gitu. Jangan sampai kemudian melewati batasan. Sebagaimana kemarin juga saya sampaikan ya. Anaknya udah gede, perempuan, atau sebaliknya anaknya udah gede laki-laki, ya jangan kemudian dicium ada tempat-tempat yang tidak lazim gitu. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, la yarhamillahu man la yarhamin nas. Tidaklah Allah akan mengasihi orang yang tidak bisa mengasihi orang lain. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. Hampir sama maknanya. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak akan mengasihinya. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW suatu ketika pernah mendatangi nasun minal a'rab, seorang manusia dari kalangan orang Arab. Kemudian faqala lahu, maka beliau SAW bersabda kepada yang bersangkutan, rajulun minhum, kepada laki-laki di antara mereka, salah seorangnya, ya Rasulullah, faqala lahu rajulun minhum, ada laki-laki di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuqabbilu nasibyan, apakah kalian mencium anak-anak kecil?
Wallahi ma nuqabbiluhum, maka mereka mengatakan enggak, kami enggak, demi Allah kami enggak mencium anak-anak kecil itu. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu bersabda, awa amliku angkana Allahu azza wa jalla naza'a min qablika rahmah. Apa dayaku? Apa ya? Saya enggak punya daya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatimu ar-rahmah. Jadi Nabi SAW mensyaratkan atau mengisyaratkan kalau mencium anak kecil, menyayangi anak kecil itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati gitu. Ya, rasa sayang, rasa kasih kepada anak-anak yang kecil yang belum mampu untuk berdiri sendiri ibaratnya, masih butuh disayangi, dikasihi, itu adalah merupakan tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hati kita. Maka kalau kita enggan melakukan itu, malas-malesan, maka di situ pertanda Allah mencabut rasa sayang di dalam hati kita. Maka kita harusnya memupuk rasa kasih, rasa sayang di dalam hati agar kemudian kita nggak jadi orang-orang yang hatinya keras, yang nggak punya rasa empati gitu. Makanya kemarin saya sampaikan ya, ada sejumlah psikolog hari ini yang menyarankan gitu loh, bagi orang tua kalau pengen ngajari rasa simpati kepada anak, empati kepada anak, ya belikan atau di rumah sediakan binatang peliharaan, tentu sesuai kondisi ya, nggak harus yang gede-gede, misal kayak harimau gitu, enggak gitu ya. Jadi misal belikan akuarium gitu kan, ajari anak untuk kemudian bagaimana ngasih makan, menjaga agar ikannya nggak mati gitu ya. Itu nanti bisa melatih atau menumbuhkan jiwa-jiwa sosial yang baik ke dalam diri seorang anak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak memarahi ketika ada seorang anak yang memelihara burung. Justru Nabi SAW menanyakan kabar burungnya kepada anak itu. Ya Aba Sughair, mada fa'alan nughair. Wahai anak kecil, apa yang dilakukan burung kecilmu? Burung kecilmu baru ngapain gitu. Jadi enggak kemudian, kok di mana toh burke? Enggak gitu. Jadi justru Nabi SAW menanyakan kabar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam usia yang kecil, ketika memang ya toh, ada anak yang memang senang memelihara atau punya peliharaan, itu baik gitu. Agar kemudian menumbuhkan jiwa-jiwa sosial, kepekaan sosial, kelembutan hati gitu. Rasa tanggung jawab gitu. Ya. Jadi itu perlu disampaikan atau perlu dilakukan agar kemudian anak-anak ini enggak kemudian menjadi anak-anak yang keras hati gitu. Kemudian hadis yang ke-99, an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan. Dari Abu Utsman bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mempekerjakan seseorang. Faqala al-amilu, lalu pekerja itu berkata, annali kada wa kada minal walad. Sungguhnya aku punya sejumlah anak begini dan begitu. Ma qabbaltu wahidan minhum, aku enggak pernah mencium satu pun di antara mereka. Jadi anakku ki oke gini. Ning siji satu pun enggak pernah tak cium. Faza'ama Umar, lalu Umar mengira Auqala Umar, atau Umar berkata, innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi hambanya kecuali mereka yang paling baik, paling berbakti, paling memenuhi hak-hak orang lain, ya, paling senang berbuat kebajikan kepada orang lain. Artinya termasuk bakti, termasuk kebajikan, termasuk kebaikan orang tua kepada anak dengan cara menciumnya. Gitu, ya. Sekali lagi menciumnya pada batasan-batasan yang baik, batasan-batasan yang diperbolehkan ya. Gitu. Jadi bukan kemudian asal mencium gitu kan. Mencium-cium pada tempat-tempat yang memang sudah tidak sepantasnya, itu juga nggak pas. Gitu.